Pemirsa, kami masih membuka kesempatan Anda untuk bertanya langsung kepada narasumber, tapi kita sekarang bergabung bersama dengan Bang Said Didu terlebih dahulu. Kita ingin tahu bagaimana pandangannya ketika ada nama-nama yang mungkin saat ini menjadi sorotan publik dipilih menjadi Komisaris Independen PT Telkom. Bang Said Didu, tanggapan Anda seperti apa, Bang, mengenai nama Abdi Sleng yang dipilih menjadi Komisaris Independen PT Telkom? Selamat malam. Saya malam ini senang karena di tengah-tengah pesimisnya saya terhadap BUMN, ternyata masih banyak sekali orang yang ingin BUMN itu selamat dan dikelola secara profesional. Terbukti dari banyaknya suara publik terhadap pengangkatan Abdi Negara Sleng menjadi Komisaris Telkom. Artinya rakyat masih sayang kepada BUMN. Jadi saya titip ke Bung Arya, mendengarkanlah suara rakyat untuk selamatkan BUMN ke depan. Yang kedua, saya ingin menyampaikan juga posisi saya seperti Pak tadi posisi saya adalah saya hanya ingin BUMN selamat dan punya marwah dikelola secara profesional, itu saja. Bang Said Didu. Jadi bukan karena sakit hati. Ingin BUMN selamat, memang saat ini kondisinya kritis atau bagaimana? Ya, banyak yang kritis, tapi nanti kita bahas di topik lain lah. Nah, saya ingin katakan, mencoba dulu apa sih sebenarnya persyaratan menjadi komisaris. Ya. Adalah benar apa dikatakan Bung Arya tadi, tidak ada aturan yang dilanggar. Karena aturannya memang sangat longgar. Karena di dalam undang-undang, peraturan PP dan peraturan menteri, itu hanya menyatakan memiliki kompetensi, memiliki integritas, memiliki pengalaman di bidang korporasi. Hanya itu saja. Nah, kalau bobotnya itu bisa 1 sampai 10. Nah, asal memiliki bobot itu tidak melanggar undang-undang. Pertanyaannya, bobot seperti apa yang dibutuhkan di Telkom? Nah, Telkom itu saya katakan itu BUMN kelas A yang bertaraf internasional. Nah, saya dulu mencoba membagi terus, ada 4 kelas BUMN itu, A, B, C, dan D. Kelas A adalah perusahaan yang betul-betul bertaraf internasional. Kompetensi orang-orang yang harus duduk di sana adalah kompetensi internasional. Akhirnya, orang terbaik di Indonesia di bidang itulah yang duduk di kelas A, apalagi di komisaris. Kelas B adalah orang-orang yang terbaik di kawasan ASEAN atau Indonesia. Yang C adalah yang terbaik di Indonesia. Yang D adalah biasanya yang lebih susah. Perusahaan kecil. Nah, Telkom adalah kelas A. Nah, sehingga orang yang ditempatkan di sana, kalau memang kompetensi, maka kompetensi terbaik. Saya sekali lagi tidak menyatakan Abdi Negara itu tidak kompeten, tapi kompetensinya terbaik adalah di musik. Kompetensi terbaiknya adalah di event organizer. Itu kompetensi terbaiknya. Nah, coba carikan tempat yang sesuai kompetensi terbaiknya. Nah, tadi dikatakan dia ahli konten. Saya mengecek, saya tidak menemukan nama itu di dalam ahli konten. Nah, jadi itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan. Jadi ini hanya marwahnya BUMN. Akhirnya, untuk menghindari bahwa siapapun boleh menjadi komisaris BUMN. Karena BUMN itu ada tempat gengsi juga. Saya saja dulu tidak berani masuk komisaris yang besar-besar. Karena saya menganggap, walaupun saya sekretaris Kementerian BUMN. Karena saya menganggap kompetensi saya belum kelas A. Saya nggak berani, padahal asesmen saya bisa menempatkan di mana saja. Tapi saya menyadari diri saya bukan kelas A di kompetensi itu. Bang Said Didu. Ya. Anda menyatakan bahwa Abdi memiliki kompetensi terbaik di bidang musik dan juga konten. Tapi kan boleh-boleh saja kalau dielaborasi dengan PT Telkom yang saat ini mungkin gencar memproduksi konten-konten digital. Masih ada korelasinya kan, Bang Said? Saya jelaskan dulu. Tolong kita pikirkan, saya mengerti arah ke sana, tapi begini. Tunjukkan saya perusahaan telekomunikasi yang betul-betul juga merangkap perusahaan konten di dunia. Tidak ada. Konten ada perusahaan konten yang mencari jalur yang digunakan menyalurkan kontennya ke seluruh masyarakat. Nah, itulah Telkom. Jangan sampai nanti karena jalan tol itu
kontennya mobil, maka dijadikan komisaris adalah pabrik mobil. Nah itu. Nah tapi beginilah, saya memaklumi betul apa yang pembenaran dilakukan. Saya tidak kritik pembenaran itu, karena begini, pengangkatan komisaris itu prosesnya begini, apalagi Telkom itu pasti sepengetahuan presiden, pasti. Karena itu ada tim penilai akhir. Biasanya setiap posisi adalah 3 orang dicalonkan ke atas dan presiden menentukan mana yang dipilih dari 3 masing-masing posisi. Itu dulu, saya nggak tahu sekarang. Atau mungkin saja presiden sekarang sudah menitip di awal. Yang penting ini masuk, selebihnya terserah kau. Dan bisa juga begitu. Nah. Tetapi aturannya adalah masing-masing posisi itu 3 untuk masing-masing posisi naik ke presiden dan dinilai oleh tim penilai akhir. Dan tim penilai akhir itu adalah presiden dan beberapa menteri dan menteri terkait kemudian memilih. Saya nggak tahu sekarang, Bung Arya mungkin tahu bagaimana prosesnya sekarang. Bang Said Didu, kami juga melibatkan netizen untuk bertanya langsung Bang. Ini ke Abang ini, pertanyaannya dari Andri Bang. Andri ini menanyakan, yang nyinyir kali ini kalau nanti pihaknya yang berkuasa juga jangan-jangan sama-sama bagi-bagi jabatan. Jadi siapapun yang nanti berkuasa ya siapa tahu circle terdekatnya dulu pasti yang dipilih. Itu pertanyaan dari Andri. Ada Bang juga Said yang Didu. masuk kemudian Bang Said Didu dari Andre, katanya sah-sah dan legal saja sebenarnya, pantas-pantas saja. Namun pertanyaannya, efektif tidak orang-orang yang diangkat, kompeten tidak di bidang usaha yang dijabatnya. Menurut Bang Said Didu? Saya bilang sah-sah, semua sah saja. Disitulah uji seorang birokrat, seorang pengambil keputusan. Saya katakan dulu, saya waktu asesmen BUMN merangkap ketua tim evaluasi ketua tim evaluasi seleksi direksi dan komisaris BUMN. Itu di meja saya ada 970 CV dari Istana, Merdeka Utara, Merdeka Selatan, dan relawan. Apa yang saya lakukan adalah saya buang ke tong sampah, hanya 100 yang ikut seleksi, dan itu yang lulus paling kayaknya sekitar nggak sampai 20 orang. Nah, disitulah diuji orang menjalankan amanah. Apakah amanah yang disediakan ke dia itu dilaksanakan dengan baik. Nah, tidak ada salahnya, masukkan saja diseleksi, tapi kalau nggak cocok buang ke tong sampah. Itu normal-normal saja gitu. Enggak. Maksud kami seperti ini, Bang Said. Dampak fatalnya apa menurut Anda kalau memang orang-orang ini dipilih? Begini, saya katakan begini. Biasanya ya, jangan sampai dianggap mundur lagi. Biasanya komisaris yang tidak punya kompetensi itu akan menjadi penikmat jabatan di dalam BUMN. Itu biasanya. Nah, dia penikmat jabatan atau yang paling jauh lagi adalah dia menjadi pintu intervensi ke BUMN. Baik. Karena dia tidak punya kompetensi. Nah, saya berharap nanti mungkin Bung Arya bisa membantu karena Bung Arya sama-sama di Komisaris Telkom. Kita dengarkanlah apa sih omongannya Sleng di dalam rapat supaya kita tahu. Nah, tadi Bung Arya menyatakan bahwa menempatkan salah satu direktur dari ahli konten ke Telkom. Nah, biasanya komisaris itu lebih pintar dari direksi. Kalau saya melihat CV yang direksi Telkom itu lebih tinggi daripada kompetensinya daripada Abis Sleng. Bagaimana orang kompetensinya lebih rendah mengarahkan orang yang kompetensinya lebih tinggi? Karena begini, komisaris memberikan arahan loh. Dan memberikan arahan. Sampai situ dulu Bang, ini boleh dijawab langsung Bang Arya. Bang Arya, boleh langsung dijawab Bang Arya?